set out spiders, career for future. Educare Bro, Educare Bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup terdengar suara saya Oke. di sosmed. Oke, sudah keras ya. Oke. Siap. Oke, ini hadirin teman-teman Educare. Hari ini kita akan bersama dengan teman-teman dari kampus untuk berkenalan lebih jauh tentang masing-masing kampus. Kali ini Pak Ziki juga akan bersama dengan perwakilan dari kampus. Bapak mohon izin mungkin bisa memperkenalkan untuk kampus, kemudian profil singkatnya, visi misinya, monggo bisa diperkenalkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas Brawijaya. Di UB sendiri mungkin kalian udah banyak mengenal UB ya, entah dari teman atau sosmed. Untuk visi misi kami sama seperti yang lain ingin mengembangkan kalian menjadi entrepreneur dari kemajuan bangsa, dan yang pasti UB salah satu perguruan tinggi nomor 6 sekarang, nomor 6 di Indonesia. Dan Oke. Oke Bapak, wah luar biasa. Berarti Brawijaya termasuk yang tertinggi juga ya, nomor 6 se-Indonesia teman-teman. Oke, Bapak, ini tentunya kan tiap kampus termasuk Universitas Brawijaya sendiri punya keunikan nih Pak G. Apa sih Pak keunikan yang bisa disampaikan ke teman-teman pendengar kita di Educare terkait Universitas Brawijaya? Monggo Pak. kalau masalah keunikan sama ya, di kita kampus negeri kami juga mengedepankan selain akademisi juga ada kayak budaya khusus di UB sendiri. Budayanya pertama itu kami untuk arsitektur bangunan kami mengadopsi gaya bangunan Majapahit. Jadi seluruh gedung-gedung di UB itu mengadopsi arsitektur Majapahit. Selain kami mengedepankan pertama harus akademisinya. Yang kedua, kami juga termasuk pelopor universitas yang inklusif, pelopor untuk bagi mahasiswa yang difabel bisa mendaftar di UB. Untuk teman-teman yang punya keterbatasan tunanetra, tuli, kami juga membuka pendaftaran bagi mereka selain untuk reguler juga seperti itu. Dan banyak sekali kalau ada jargon itu sekarang UB itu didominasi oleh anak-anak Jakarta. Jadi jangan kaget kalau di UB itu bahasanya udah nggak bahasa Jawa lagi tapi Lugu ya. Oke. Wah, ini info juga ya untuk teman-teman pendengar, ada juga pelopor sebagai kampus disabilitas, ramah disabilitas, kemudian UB itu kalau di daerah timur itu IPB-nya Jawa Timur karena 4 fakultas yaitu fakultas agrokompleks ya, pertanian, peternakan, perikanan, sama kelautan itu benar-benar unggulan di wilayah timur seperti itu. Jadi bisa dibilang IPB-nya Jawa Timur dan bisa timur seperti itu. Oke, satu notice lagi ya, termasuk IPB-nya Jawa Timur, artinya di wilayah timur untuk yang pertanian, peternakan termasuk Pak G, itu yang terunggul untuk di wilayah timur. Oke, termasuk tadi beliau juga menyampaikan bahwa arsitekturnya khas Majapahit gitu Pak G. Khas Majapahit. Gedung perkuliahan, gedung rektorat, dengan semuanya mengadopsi gaya bangunan Majapahit seperti ini. Nggih Bapak. Mungkin bisa disampaikan juga Pak berkaitan dengan akreditasi kampus sendiri nopo Pak untuk saat ini? Untuk akreditasi kampus unggul alhamdulillah. Dan beberapa fakultas dan prodi itu hampir 70% akreditasinya internasional. Ada yang dari Amerika, IFT, ACCA, ada yang dari Jepang, ABS21, terus ada yang dari Asia Tenggara, AUKI, seperti itu. Jadi kami tujuan rektor atau rektor semua prodi di UB itu sudah terakreditasi internasional. Sementara sekitar 72% sudah terakreditasi internasional seperti itu. Jadi jangan khawatir buat adik-adik yang ingin masuk UB. Hampir semua prodi yang kami ada itu sudah terakreditasi internasional.
Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu khawatir, hampir sebagian besar, hampir semua bahkan akreditasinya sudah internasional nggih Pak nggih. Nggih. Oke. Oke, Bapak tentunya akan di setiap kampus mempunyai program studi nggih yang ditawarkan kepada para calon mahasiswa termasuk anak-anak SMA SMK di Kabupaten Probolinggo. Mungkin bisa disampaikan Pak beberapa program studi yang tadi mungkin salah satunya yang sudah berakreditasi internasional atau yang tanda kutip mungkin bisa jadi program studi unggulan yang setiap tahunnya mungkin untuk persaingannya sangat ketat. Monggo Pak. Kalau program studi unggulan kami bingung ya karena hampir semua unggulan. Nggih. Jadi kalau yang paling banyak peminatnya dulu ya, banyak peminatnya tahun lalu untuk saintek itu pendidikan dokter. Itu unggulan dan peminatnya banyak. Untuk sosum ilmu administrasi bisnis itu paling banyak peminatnya, tapi paling ketat farmasi. Untuk sosum psikologi. Ya, selain itu juga banyak hampir semua juga terisi di pilihan pertama ya. Jadi hampir 90% itu sudah terisi di pilihan pertama prodi ini. Sisanya baru di pilihan kedua kayak mungkin seni rupa murni, terus sastra Prancis itu di pilihan kedua. Tapi selain itu udah terisi semuanya di pilihan pertama. Jadi tips bagi adik-adik ya, jangan jadikan UB di pilihan kedua. Bukannya kami sombong, tapi kasihan kalian. Kalau kalian milih UB di pilihan kedua, nggak akan kami seleksi karena kuotanya sudah terpenuhi di pilihan pertama. Itu juga berlaku di perguruan tinggi top 10 lainnya ya. Kayaknya pilihan pertama udah terisi kuotanya semua. Jadi kalau kalian ingin masuk perguruan tinggi tertentu, entah itu perguruan tinggi UB, UI, ITS, apapun itu, jangan dijadikan di pilihan kedua. Apalagi kami jangan jadikan pilihan kedua ya. Nah ini ada bold besar ini lagi ya teman-teman pendengar termasuk anak-anak yang lagi mendengarkan di TikTok, jangan jadikan pilihan kedua. Ini tetes dari Brawijaya langsung ya, bukan dari Pak Ziki, bukan dari Bapak Ibu Guru, langsung dari kampus langsung. Nggih Bapak, untuk ini Bapak, ini kan tentunya proses studi yang dilakukan di perguruan tinggi juga kan akan berkaitan dengan bagaimana menyelaraskan dengan kebutuhan industri nih Pak G. Bagaimana Bapak untuk kampus atau di sini Universitas Brawijaya memastikan kurikulum yang disampaikan oleh Bapak Ibu tenaga pendidik di kampus Brawijaya itu sesuai dengan kebutuhan industri saat ini? Monggo mungkin bisa disampaikan. Berapa menit waktunya itu? Soalnya lumayan agak detail ya. Nggih. Monggo. UB ini memakai sistem pendekatan relevan dan berkelanjutan, pakai sistem link and match dengan industri. Jadi kita nggak ingin adik-adik alumni kita itu tidak punya soft skill apabila lulus dan terjun di industri. Karena kami ada beberapa program, contohnya yang pertama OBE, Outcome Based Education. Tidak hanya mengarahkan adik-adik untuk mengenyam ilmu akademisi, tapi juga soft skill nanti apabila lulus di UB punya soft skill industri seperti itu. Selain itu kami juga melibatkan industri untuk penyusunan kurikulum. Jadi mana yang sudah tidak relevan di kurikulum akan dilihat oleh industri, ini tidak relevan, diganti sama mata kuliah yang relevan di industri saat ini juga. Selain itu kami ada program yang pemerintah ya, program magang berdampak. Jadi magang berdampak ini bisa mahasiswa untuk terjun langsung di dunia industri selama 1 atau 2 semester untuk mengenalkan langsung bagaimana pelaksanaan industri seperti itu. Jadi kami menggunakan sistem link and match dengan industri. Jadi jangan khawatir, mata kuliah yang ada di UB akan terus relevan dengan kebutuhan industri yang diperlukan saat ini atau ke depan. Jadi jangan khawatir. Oke teman-teman. Jadi jangan khawatir, mata kuliah yang diajarkan di Universitas Brawijaya akan sesuai dengan kebutuhan industri nantinya. Baik-baik, ini juga yang penting juga menurut kami juga, ini yang juga mesti ditunggu-tunggu sama anak-anak menurut kami. Jadi apa Bapak jalur masuk dan jenis-jenis seleksi mahasiswa baru, calon-calon mahasiswa yang sekarang juga sedang melihat di Universitas Brawijaya? Monggo Bapak. Sama seperti perguruan tinggi yang lain ya, di UB itu membuka jalur nasional dan jalur mandiri. Untuk jalur nasional ada SNBP dan SNBT. Untuk jalur mandirinya ada beberapa varian. Yang pertama, jalur mandiri menggunakan nilai rapot.
Yang kedua, jalur mandiri menggunakan nilai UTBK. Yang ketiga, jalur mandiri menggunakan prestasi. Dan ada nanti jalur mandiri kelas internasional atau IUP. Jadi untuk seleksi mandiri rapor, seleksi mandiri UTBK dan prestasi, kalian tidak perlu datang ke kampus kami. Pendaftarannya cukup lewat smartphone atau laptop kalian, karena pendaftarannya lewat online. Kecuali untuk kelas internasional, kalian harus datang ke kampus kami karena tesnya offline. Tes pertama tes bahasa Inggris. Kalau lulus tes bahasa Inggris, dilanjut sama tes wawancara seperti itu. Oke, baik, jadi ada beragam varian tes dan seleksi. Tinggal teman-teman pendengar yang sedang melihat anak-anakku bisa menyiapkan diri untuk tes-tesnya. Oke, untuk total kuota ya, kalau SNBP tahun ini kami 20% dari total 20% ya, Pak. SNBP 30%, 50% mandiri. Jadi kalau ingin peluangnya besar, ikut yang mandiri aja. Tapi tanpa mengecilkan peran SNBP dan SNBT ya. Ini salah satu tipsnya Pak ya, salah tipsnya juga. Oke, ini salah satu tipsnya juga dibocorkan oleh Brawijaya, ikut yang mandiri karena tadi persentasenya berapa? 50% ya. 50%. Jadi kalau misalnya ada 1000, yang 500 itu oleh Brawijaya disediakan untuk jalur mandiri. Jadi seperti itu. Kuota kami 15.000 Mas. 15.000 Pak. Oh, berarti ada 7.500 khusus jalur mandiri Saya Pak. kasih tips lagi ya. Tips lagi buat SNBP, bagi adik yang ikut SNBP. Saya kasih tips. Pertama, tanya ke guru BK kalian sebelum pendaftaran SNBP ditutup. Tanya ke guru BK, Pak atau Bu, di sekolah ini, di sekolah kampus ini, yang ingin masuk contohnya ke prodi manajemen UB, khusus manajemen UB, jangan universitas lain, berapa anak, saya peringkat berapa, itu kuncinya. Itu bisa kalian terapkan di perguruan tinggi manapun. Saya kalau mau masuk ke kedokteran UB di sekolah ini, yang daftar berapa anak, saya peringkat berapa. Kalau di luar dua besar, mending cari alternatif prodi yang lain. Itu tips dari UB, bisa kalian terapkan di perguruan tinggi yang lain. Oke, lagi-lagi ada tips bisa didengarkan dengan baik tadi ya, teman-teman mendengar ya. Baik Bapak, untuk berikutnya fasilitas apa nih Pak yang tentunya akan membantu calon-calon mahasiswa kita nantinya dan nantinya juga ketika menjadi mahasiswa adalah proses belajar dan pengembangan diri mereka Pak. Mungkin bisa disampaikan Pak. Untuk fasilitas kami untuk ruang perkuliahan sudah menggunakan standar nasional, bahkan beberapa internasional, karena kami ada program 3-in-1, ada hubungannya sama yang tadi industri. Jadi di program 3-in-1 ini dalam satu mata kuliah diajar oleh 3 orang, satu dosen UB, satu dosen asing dan satu praktisi. Nah ini hubungannya nanti bagaimana adik-adik dapat ilmu tentang industri oleh praktisi. Seperti itu tentang ruang kuliah ya. Fasilitas yang lain juga banyak, fasilitas laboratorium. Kami tiap fakultas punya laboratorium sendiri-sendiri, baik saintek ataupun sosum. Laboratorium UB ada di laboratorium di dalam kampus maupun di luar kampus. Contohnya di luar kampus ada UB Forest, ada laboratorium agro di mana itu di daerah Malang Selatan. Laboratorium perikanan, banyak sekali laboratorium peternakan, itu tersebar di banyak tempat. Jadi kami memfasilitasi adik-adik mahasiswa yang ingin melakukan penelitian, baik tugas akhir atau penelitian lain di laboratorium luar di sekitar Malang dan di luar Malang, seperti itu Mas. Dan ada fasilitas seperti masjid, juga ada fasilitas olahraga cukup lengkap, fasilitas bagi adik-adik yang kesulitan menemukan tempat tinggal, kami punya dormitorium atau asrama. Dan asrama ini mungkin bagi mahasiswa baru ya. Untuk mahasiswa lama mungkin sudah cari di kos-kos di sekitar seperti itu. Banyak sekali fasilitas yang kami tawarkan untuk UB. Selain juga ada beasiswa dan inti beasiswa ya. Beasiswa di UB ini jumlahnya cukup besar. Kalian bisa dapat beasiswa ini mulai semester 3 karena yang jadi patokan itu IPK semester 1 sama semester 2. Dan untuk aplikasi beasiswa cukup lewat smartphone atau laptop. Jadi nggak perlu datang ke kampus, antri, nggak perlu. Cukup lewat smartphone atau laptop seperti itu. Banyak sekali pilihannya baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
seperti dari dalam negeri dari Jarum, Super Semar, dari Bank BRI. Kalau negeri dari Astra, dari United Tractors dan masih banyak lagi fasilitas-fasilitas. Banyak sekali fasilitas yang disampaikan termasuk hingga ke beasiswanya ya anak-anak ya terkait di Universitas Brawijaya ini. Untuk kegiatan di kampus sendiri kan tidak hanya akademik ya Pak, juga ada kegiatan non akademik yang juga bisa dikembangkan oleh adik-adik mahasiswa nantinya. Untuk calon mahasiswa yang nanti juga akan memilih Brawijaya Pak. Bapak bisa dijelaskan Bapak untuk UKM-nya atau kegiatan organisasinya yang disediakan oleh UB untuk teman-teman mahasiswa atau calon mahasiswa nantinya. Monggo. Untuk organisasi kampus hampir sama kayak perguruan tinggi yang lain ya, ada badan eksekutif mahasiswa, dewan mahasiswa, ada dari jurusan juga. Tapi untuk akademik, UB sudah mengakomodir lewat UKM. Kalau mungkin di SMA ekstrakurikuler ya, kalau di kampus namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa. Kami ada sekitar 54 atau 56 macam UKM, mulai dari UKM yang tentang religi, UKM Islam, 5 agama itu ada UKM-nya semua. Tentang olahraga itu paling banyak olahraga, sepak bola, basket, panahan, menembak, itu ada semua, renang. Terus UKM karya ilmiah juga ada seperti itu. Jadi jangan khawatir, potensi-potensi kalian akademik ada yang kami sediakan lahan yang bisa kalian ingin asah lagi di kampus kami. Jadi jangan khawatir. Ada marching band, boom band seperti itu musiknya, karawitan seperti itu ada sendiri UKM-nya. Jadi jangan khawatir. Gedungnya juga ada, gedung tiap UKM kami kasih ruangan sendiri-sendiri tiap UKM. Jadi jangan khawatir seperti itu untuk memfasilitasi teman-teman yang ingin mengembangkan skillnya. Gitu. Jadi jangan khawatir ya, ada gedungnya, ada UKM-nya 50 ke atas lebih bahkan. Jadi silakan pilih mana yang sesuai dengan bakat minatnya oleh teman-teman mendengar nantinya ya, yang memilih Universitas Brawijaya. Bapak, untuk mahasiswa nantinya kan tujuan utamanya agar bisa memberdayakan diri untuk bekerja nih Pak, di final akhirnya. Untuk calon mahasiswa nanti yang akan mendaftar ke UB, ada nggak Pak upaya-upaya kampus yang dilakukan untuk mendampingi mahasiswa hingga sampai akhirnya siap bekerja di dunia industri maupun di dunia wirausaha Pak? Monggo. Ya, untuk di UB sendiri ada namanya UPKK, jadi unit pengembangan karir dan kewirausahaan. Nah itu perannya itu jembatan antara industri sama mahasiswa. Nah jadi UPKK tugasnya itu memberikan informasi untuk mahasiswa yang belum lulus. Ini ada industri membutuhkan mahasiswa dari prodi ini. Bagi yang berminat silakan. Bahkan UPKK bekerjasama dengan beberapa industri luar negeri mendatangkan industri tersebut datang langsung ke UB. Jadi industri yang dari luar negeri itu mengetes langsung mahasiswanya. Jadi seperti itu. Kami juga banyak sering mengadakan job fair bagi mahasiswa-mahasiswa baik dari UB maupun UB untuk mencari pekerjaan baik di offline di job fair tersebut maupun online yang disediakan oleh industri yang ikut di job fair tersebut. Jadi jangan khawatir, UPKK selalu mendampingi kalian untuk menemukan tempat kalian bekerja. Jadi jangan khawatir. Selain itu UPKK mengembangkan UB ini nggak kepingin ya, bukan nggak kepingin ya, lebih fokus kalian menciptakan lapangan pekerjaan, bukan cari kerja. Jadi nggak ingin mahasiswa UB alumni itu hanya berpangku tangan mencari pekerjaan menunggu jawaban dari industri. Enggak. Kami ingin mengembangkan kalian jadi entrepreneur atau wirausaha. Jadi kalian lebih berguna untuk masyarakat sekitar. Banyak sekali contohnya yang mungkin kalian tahu kayak kebab Bapak Raffi, coklat Klasi, itu alumni UB. Dan masih banyak lagi ya, mungkin bisa dicek di website masing-masing atau di Google alumni UB yang membuka wirausaha. Seperti itu. Oke, jadi ada UPKK, teman-teman atau anak-anakku yang nantinya memilih Brawijaya, jangan khawatir, akan didampingi menuju ke karir yang kalian ingin tuju, termasuk yang nantinya bercita-cita menjadi wirausaha juga. Bapak, tentunya Brawijaya ini dengan usia yang sudah sangat senior, gimana kami bilang, ada pasti banyak sekali prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh alumni-alumninya. Bisa Pak diceritakan kiprah-kiprah alumni yang telah membawa nama Brawijaya ini berkibar di mana-mana?
Kalau alumni sih banyak ya, kami kasih contoh saja untuk di bidang corporate, itu Dharma Simorakir, itu wakil presidennya Microsoft Indonesia. Terus ada lagi Ahmad Bakir, itu direktur PT KAI. Terus ada Wiko Ligatoro, itu direktur utama PT Pertamina Hulu Energi. Terus untuk pemerintahan ada Jarod Saifullah Yusuf, dulu mantan wakil gubernur Jakarta. Ada Lanyala, mungkin ada ya tokoh sejarah yang mungkin kalian kenal semua, yaitu Munir. Oke. Seperti itu. Untuk artis saya kurang bisa tahu ya artis, soalnya jarang mengikuti entertainment saya. Oke, ya, itu ya teman-teman pendengar ya. Jadi ada alumni Brawijaya ini mulai dari yang aktivis nggih Pak nggih, aktivis hak asasi manusia sampai ke pemerintahan pun ada, hingga ke korporat juga ada. Bapak, kami juga ingin meminta Bapak menyampaikan, tadi kan sudah disampaikan beberapa tips nih Pak nggih. Tips agar yang utama ini Pak, agar teman-teman pendengar khususnya yang nanti mayoritas wali murid dan mungkin nanti teman-teman calon mahasiswa anak-anak kami Pak nggih, siswa, untuk tidak salah atau tidak keliru dalam memilih program studi di Brawijaya pada khususnya dan kampus-kampus juga pada umumnya. Monggo Pak, tipsnya. Saya sudah sampaikan ya tadi ya, Okay. memilih program studi. Okay. Yang pasti kalian harus sering-sering tanya ke guru BK. Pasti sering Tanya ke guru BK. Bu, saya mau masuk ke sini karena untuk memilih program studi itu banyak yang anak-anak masih bingung kalau mau masuk teknik kimia harus nilai kimia yang dinilai untuk sendiri. Padahal enggak, untuk SNBP itu nilai raport total, bukan hanya beberapa mata pelajaran. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau tips untuk memilih program studi harus sering-sering tanya ke guru BK, apalagi menjelang penutupan SNBP. Kalau mau masuk ke prodi ini, yang daftar di sekolah ini berapa anak Bu? Saya berikan berapa? Seperti itu aja sebenarnya. Nggak ribet kok. Kalau di luar 2 besar di sekolah itu, mending cari alternatif prodi yang lain. Oke Bapak, wah itu tips yang sangat berharga sama oleh Brawijaya. Bapak, untuk closing statement-nya termasuk juga nanti monggo bisa disampaikan bagaimana sih cara anak-anak ini bisa dapat informasi terkait Universitas Brawijaya. Selain tentunya di sini, Bapak di stand berapa Bapak? Nomor berapa? Nomor 11. Nomor 11. Nanti yang di TikTok yang ingin meluncur, ingin melihat Brawijaya bisa langsung ke Gedung Islamic Center Keraksaan di stand nomor 11. Yang selain di stand nomor 11, Bapak mungkin bisa disampaikan di mana bisa memperoleh informasinya. Informasi tentang pendaftaran, program studi dan apapun itu bisa cek di selma.ub.ac.id ya, di selma.ac.id seperti itu. Oke. Untuk closing statement nanti dulu. Dalam Closing statement monggo sekalian Bapak. Oh, sekalian. Untuk closing statement-nya monggo bisa disampaikan juga Bapak. Closing statement gini, teknologi memang bisa merubah peradaban, tapi universitas yang mengarahkan kemana kalian akan menuju teknologi tersebut, dan UB membantu kalian menempuh arah itu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas banyak sekali informasi yang diberikan terkait Brawijaya. Untuk anak-anakku, untuk para pendengar, silakan informasi ini dijadikan pegangan. Yang mau juga untuk hadir di stand Islamic Center Keraksaan bisa langsung ke stand nomor 11 di standnya Universitas Brawijaya. Bapak, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Untuk podcast dengan Universitas Brawijaya kami akhiri. Dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami tunggu kalian di UB. Terima kasih Bapak. Educare Pro.